Shalom, shalom, soteria, soteria, puji Tuhan. Berjumpa kembali ya dengan saya Bejana dalam pelayanan Healing and Deliverance Ministry HDM, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Puji Tuhan saudara, semua karena kemurahan Tuhan. Saya masih diperkenan untuk melayani pelayanan semacam ini ya, kesembuhan dan kelepasan lewat YouTube. Tapi saya mau beritahu lagi terus saudara, Roh Kudus itu bekerja tanpa batas. Tidak dalam lingkup yang kecil, saudara, tapi meluas semua, seluruh dunia. Dan lewat YouTube ini, puji Tuhan, pelayanan ini dapat menjangkau dunia, saudara. Nama Tuhan Yesus dimasyhurkan, nama Tuhan Yesus dikenal, diberitakan, ya, lewat pelayanan ini. Di samping ada perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Tuhan, karena pelayanan ini adalah pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Saya tetap dalam bingkai besar saya, saudara, yaitu firman, doa, dan pengurapan. Ya, saya menggunakan sarana pengurapan ini, saudara, terus sampai Tuhan mengatakan berhenti. Saya belum berhenti, saudara. Puji Tuhan, saudara. Saudara-saudara, Rabu ini sekarang ini adalah Rabu yang terakhir ya dari bulan Maret tahun 2023. Berarti sudah 3 tahun, saudara. Ya, saya melayani HDM ini lewat YouTube, lewat online. Ya, saudara-saudara, mulai akhir Maret tahun 2020 ya, pandemi kan, semua jadi berubah seluruh dunia, saudara. Sampai gereja pun juga tidak bisa onsite, semua lewat online. Ya, masih ada online sampai sekarang, saudara. Onsite juga sudah ada. Tapi harapan saya jangan dipertentangkan lah, karena ini memang sudah seperti itu, sudah saat itu, dan nanti satu saat juga akan ada seperti ini lagi, saudara. Orang mencari firman susah, kesulitan semakin bertambah, kesukaran semakin bertambah, sampai dikatakan orang yang beriman pun sampai tidak tahan, saudara, sampai Tuhan datang ya untuk menyelamatkan kita yang tetap setia dan percaya kepada Dia. Puji Tuhan, saudara-saudara, mari kita terus ya dalam pelayanan ini. Pelayanan saya, pelayanan ya dikatakan orang pelayanan supranatural, pelayanan di mana roh bekerja. Ya, kalau saya roh Tuhan, Roh Kudus, Roh Allah. Tapi ada roh lain, saudara. Saya sudah sampaikan ya, beberapa Rabu yang lalu. Dan saudara-saudara, Rabu yang lalu saya menyampaikan mengenai panah api si jahat. Ya, sudah saya sampaikan kan. Nah ini saudara-saudara, apa yang menghadang dalam pelayanan saya, saudara? Ya, saya mau baca. Ya, saya mau baca. Apa yang menghadang ya di dalam dunia ini, di dalam diri kita orang percaya. Saya selalu katakan kita harus hati-hati terus, jangan sembrono. Ya, saya mau baca ini, saudara. Ya, kitab Ulangan, saudara. Kitab Ulangan pasal 18, saya baca ayat 9 sampai 12. Ya. Di Ulangan pasal 18 ayatnya yang ke-9 sampai 12. Demikian, saudara. Ya. Perhatikan baik-baik untuk saya sendiri sebelumnya sampai kepada saudara. Demikian, saudara, apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Apa ini, saudara? Terus selanjutnya ya, di antaramu janganlah dapati seorang yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah,
seorang penyihir, selanjutnya terus saudara, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang mati. Ya, yang melakukan ini ya, ayat 12 ya, sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejiannya Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Ini saudara-saudara, saya menghadapi ini dalam pelayanan saya melayani semua. Saya mau jelaskan saudara ya, dalam ayat 9 dikatakan, apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Saya mau beri tema saudara, jangan ikut-ikutan. Ini waktu itu ditujukan kepada bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, ya, setelah keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, saudara. Tapi di sana, saudara-saudara, ada masalah yang mau saya sampaikan ini, dan saya beri tema firman saya ini, pelayanan saya ini adalah jangan ikut-ikutan, ya, karena di sini dikatakan, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai, jangan ikut-ikutan ini saudara, dengan kekejian yang dilakukan oleh bangsa-bangsa. Apa saudara? Kita lihat dalam ayat 10 sampai 11. Saya mau bagi 3 saudara, tadi sudah saya baca ya, tapi saya mau bagi 3 satu demi satu saudara. Yang pertama ini saudara, dikatakan begini. Yang pertama begini, ayat 10 ya, sampai 11 ini ya. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api ya, dipersembahkan menjadi korban dalam api. Ini yang dimaksud bagaimana saudara? Saya beritahu, ini masalah pesugihan saudara. Masalah pesugihan. Orang cari kekayaan dengan cara yang berbahaya. Disebut itu kekejian bagi Tuhan. Ya, hati-hati. Maka saya katakan tema saya jangan ikut-ikutan. Ya, sekarang saudara dan saya ada di mana? Di dunia. Jadi firman ini untuk saudara dan saya, untuk anak-anak Tuhan, orang-orang zaman sekarang, orang pilihan Tuhan, yang sudah percaya setia kepada Tuhan. Ini zaman susah, sukar, sulit. Sebab kalau kita tidak benar-benar mentaati firman Tuhan, kita bisa ikut-ikutan ini. Ya, ini mencari pesugihan, kekayaan, dengan cara melanggar firman. Bagaimana saudara-saudara? Ya, mencari kekayaan ya di tempat-tempat tertentu. Saudara-saudara, di tempat-tempat tertentu ya, menjadi tempat yang bisa mendapatkan kekayaan pintas saudara. Wah, ya kalau kita mau jualan apalah, mau bekerja apa, itu kalau memakai pesugihan tuh langsung ya bisa saudara. Anak iblis juga pernah mencoba itu kan, ya, diberi dunia ini kekayaan. Saya juga pernah ditawarin loh saudara, ya, awal-awal saudara cerita itu, satu roh itu menawarkan saya, ya, tapi dengan syarat saya keluar dari ADM mengikuti dia, menyembah dia. Saya tetap kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya beritahu seluruh dunia, tetap kepada Tuhan Yesus Kristus, jangan ikut-ikutan. Satu, jangan sampai melakukan ini, yaitu pesugihannya adalah roh pesugihan, kekayaan, mencari jalan pintas, saudara. Karena kondisi sulit, ekonomi sulit, saudara-saudara, lalu melakukan itu, termasuk saudara memakai, orang cari pesugihan, cari kekayaan itu pakai yang namanya tuyul, saudara. Pernah tahu ya tuyul? Pernah sudah dituyuli, tapi jangan saudara nuyuli, saudara. Jangan kita nuyuli itu. Hati-hati, saudara-saudara. Ini ada saya melayani semua. Bahaya melanggar firman, mencari jalan pintas, kekayaan dengan namanya roh pesugihan. Yang pertama, ya, kita jangan ikut-ikutan.
Ini masuk okultisme loh saudara. Ya, okultisme itu roh jahat semua saudara, kuasa gelap. Lalu begini saudara-saudara, seterusnya, ya tadi dikatakan jangan mempersembahkan. Sebab apa? Memang saudara, kalau orang yang mencari pesugihan tuh mesti ada ganti ruginya, gantinya saudara. Ya, entah dalam keluarga atau siapalah, itu diserahkan kepada yang memberi kekayaan, yaitu iblis. Matian terjadi. Ada yang wah macam-macam jadi, maaf saudara, waktu-waktu saat-saat tertentu jadi binatang, macam-macam. Saya ngelayani saudara ya, saya ngelayani. Hati-hati saudara, jangan sampai. Lalu dikatakan begini, ataupun seorang yang menjadi petenung. Ini bisa jadikan satu saudara, petenung. Ya, tahu tenung, tukang tenung. Ya, itu peramal, ngeramal. Siapa yang pernah main ramal-ramalan, main tenung-tenungan? Ayo. Penelaah, ditelaah saudara, penyihir, ya, tahu ya itu ya. Dan dikatakan seorang pemantra, saya tambah itu. Semua ini tadi yang sampaikan itu ada mantranya saudara. Mantra itu apa saudara artinya? Yaitu orang yang punya kata-kata yang bisa menimbulkan daya gaib dari iblis. Bisa. Hati-hati saudara. Jangan sampai menjadi petenung, ya. Tadi dikatakan begitu ya. Ini yang kedua, peramal, penelaah, penyihir, pemantra. Ini yang kedua. Jangan sampai main tenung, saudara. Ya, main tenung-tenungan. Ramal-ramalan, diramal nasibnya dan lain sebagainya. Wah, ini hati-hati saudara-saudara. Ini di luar firman. Ini dikatakan kekejian bagi Tuhan. Ada akibatnya. Ya, ada yang main sihir. Ya, loh, pemantra. Saya melayani semua. Itu roh jahat, itu roh okultisme. Ya, gelap-gelapan saudara, ya, pekerjaan iblis, panah api si jahat. Nah, saya kata hati-hati saudara-saudara, jangan ikut-ikutan ya. Ini yang kedua. Yang ketiga apa saudara? Yang ketiga saya mau menyampaikan ini saudara-saudara, di dalam ayat 11 ya. Orang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang mati. Bentuknya kayak apa itu saudara? Saudara tahu jelangkung ya? Nah, jelangkung. Orang datang di kuburan orang yang sudah mati. Apa nggak bisa orang mati, roh orang mati itu bisa ditanya, dikembali seperti itu? Firman Tuhan mengatakan tidak bisa saudara. Saudara bisa menyelidiki, saya beri catatan ya. Di dalam Ayub ya. Nanti lihat, apakah orang yang sudah mati bisa kembali tidak rohnya ke rumah, menemui seorang, ya keluarganya dan lain sebagainya. Di sana dikatakan sudah di Ayub pasal 7 ayat 9 dan 10. Saudara catat, Ayub pasal 7 ayat 9 dan 10. Orang mati, rohnya tidak bisa kembali. Kedua, di dalam 2 Samuel 12 ayat 23 ini mengenai anak Daud yang meninggal itu saudara. Tidak bisa. Ya, anaknya kembali, tapi Daud dikatakan Daud nanti suatu saat bisa ketemu anaknya lagi. Begitu kan? Terus di dalam perjanjian baru adalah Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Baca saja saudara-saudara. Itu mengenai orang kaya dengan Lazarus itu kan. Ya, itu saudara, orang mati tidak bisa kembali rohnya ke rumah. Tidak bisa. Lah kalau ada jelangkung itu bisa, sepertinya bisa begitu saudara. Itu siapa? Roh siapa? Roh iblis yang menyamar seperti orang yang dikehendaki. Saya tahu jelangkung ya, saya pernah melayani saudara soalnya. Jelangkung, oh ini saya beritahu ya, ini bukan orang-orang yang di luar Tuhan Yesus loh, tapi orang-orang yang di dalam Tuhan Yesus, bahkan mereka aktivis. Saya melayani mereka masih seperti ini. Tiga hal nih dilakukan, termasuk jelangkung, ya, ikut
ya nyanyi, ya ikut doa, ikut visitasi, ikut pelayanan, melakukan ini saudara. Dan saya sampaikan kepada siapa saja, dan saya berhati-hati juga, jangan ikut-ikutan. Kalau hal ini dilakukan oleh anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus di atas kayu salib, penderitaannya, sengsaranya, kematiannya untuk saya dan saudara, ya, dia menderita begitu rupa untuk saya dan saudara, menebus dosa saya dan saudara semua. Semua, tidak ada yang bilang tidak pernah berdosa sampai detik ini. Hanya anugerahnya saja. Sekali lagi saya katakan anugerahnya saja, saudara dapat sampai di dalam kerajaannya yang kekal. Sebab saya beritahu, kalau melakukan ini, ayat 12 dikatakan, sebab setiap orang yang melakukan hal ini, tadi yang saya sampaikan, ya, adalah kekejian bagi Tuhan, kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu, Tuhan Allah kita ini saudara, menghalau mereka dari hadapanmu. Kita akan dihalau. Hati-hati saudara-saudara kita semua, jangan ikut-ikutan dengan praktek-praktek dunia ini. Kita ada di dalam dunia ini yang sudah dipenuhi, dikuasai oleh si jahat. Panah api si jahat sudah saya sampaikan dari Rabu yang lalu, ya, bagaimana. Dan ini saudara diantaranya, ini kekejian kalau dilakukan oleh orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, ya, mahkota duri, kedua tangan, telapak tangan, kaki, berdarah, lambungnya, ada lagi dicambuk, saudara. Itu semua darah untuk menebus kita orang-orang yang berdosa. Satu pun tidak ada yang benar, saudara. Saya beritahu, jangan sombong-sombongan. Saya beritahu kita sampai detik ini tidak ada yang benar. Hanya karena anugerahnya kita boleh dibenarkan oleh Tuhan, karena kita percaya kepada Dia. Dia ditebus oleh Dia. Terus, saudara, saya setiap pelayanan saya ada pengurapan, maksudnya supaya saya dan saudara tetap mampu, kuat, tetap berjalan di dalam firman-Nya. Ada kekuatan-kekuatan dari Roh Tuhan, urapan Roh Kudus. Minyak simbol dari Roh Kudus, tapi Tuhan juga perintahkan kepada saya, minyak sudah dikuduskan. Saudara-saudara, minyak ini sudah saya kuduskan loh. Apa sekarang saudara? Sekarang kita menghadapi banyak hal, sehingga kita ada yang ikut-ikutan karena kondisi-kondisi bisa di tengah-tengah rumah tangga keluarga. Ya, saya beritahu, memakai, ya, tadi yang saya sebut, di ekonomi, di kesehatan, karena merasa sudah didoakan, sudah berdoa, sudah begini begitu, tapi kok ya begini saja, ya, kok tidak ada perubahan. Lalulah ada yang mencoba ikut-ikutan, ngikuti jalan ini tadi yang saya sampaikan. Itu kekejian bagi Tuhan. Ada 3 hal yang sudah saya sampaikan. Jangan ikut saudara-saudara untuk mencari kekayaan yang seperti itu. Ada pengorbanan, ada korban yang akan diminta oleh iblis. Ya, ada petenung, ya, peramal, penelaah, penyihir, memantra, ya, ada yang juga main-main dengan roh-roh, dengan jelangkungnya. Itu iblis semua yang bekerja, yang sudah saya sampaikan. Jangan sampai kita anak-anak Allah, anak-anak terang, terang benderang, jangan gelap-gelapan. Okultisme itu gelap-gelapan, tersembunyi, gelap. Panah api si jahat. Ini saudara-saudara, ya, saya sudah sampaikan, hati-hati iblis menyamar. Bahkan seperti malaikat terang, iblis pun dapat menyamar. Karena firman-Nya katakan begitu. Hati-hati, saudara. Saya sudah melayani ini semua saudara-saudara. Satu persatu sudah. Kalau saya sampaikan selesai. Maka saya katakan lagi, jangan ikut-ikutan. Ya, hati-hati. Ya, siapapun. Seperti saya yang berkhotbah
baik aja di gereja. Ya, dulu saya onset saudara. Ya, 17 tahun onset pelayanan DDM, 3 tahun ini lewat YouTube. Ya. Dan saya selalu katakan janganlah online dan onset ini saling menyalahkan, saling begini begitu saudara. Semua ada positif negatifnya menurut kita. Yang penting adalah kita ini menempatkan diri dapat pelayanan secara onset atau online secara YouTube ini, kita dapat menempatkan diri bagaimana kita menerimanya itu. Tapi saya percaya Roh Kudus menembus batas. Saya hanya menyampaikan kita punya Yesus, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang hidup, memiliki cara yang bagaimanapun. Saya beritahu, sebelum ini terjadi tahun 2018, Tuhan sudah mempersiapkan saya tahun 2018 bulan Desember. Ya, nanti satu saat kalau Tuhan izinkan saya akan mencapaikan itu saudara. Saya dipersiapkan sampai adanya peristiwa pandemi itu saudara. Tapi masalah virusnya sendiri kan jauh-jauh hari berapa tahun yang lalu sudah bicara dan saya sudah sampaikan lewat persekutuan doa hari Sabtu, ibadah Minggu, ibadah Rabu di HDM. Saya sudah sampaikan saudara dan terjadi kan itu. Dan sebelumnya tahun 2018 karena pandemi tahun 2020 ya akhir Maret saya dipersiapkan betul-betul. Oh, luar biasa. Kalau bukan dari Tuhan tidak bisa. Dari mana saya bisa? Ya, mengenai tempat, mengenai caranya membuat YouTube dan lain sebagainya ini. Oh, Tuhan mempersiapkan semuanya. Kalau bukan Tuhan tidak bisa saudara. Kalau bukan Roh Kudus yang bekerja nggak bisa. Pengurapan terus supaya saya dan saudara tetap Yesus. Dia adalah Tuhan. Dia itu yang berdaulat, juru selamat, sumber segala-galanya. Ya, sumber kerukunan. Ya, sumber kesehatan. Sumber dalam pekerjaan keuangan kita. Saudara-saudara, selain soteria, saya katakan, ada keselamatan, ada pembebasan, ada pemulihan, dilepaskan saudara-saudara dari segala hal yang buruk oleh Dia. Kita punya Tuhan, namanya Yesus. Saya tidak bosan-bosan mengatakan, dunia biar tahu lewat pelayanan HDM ini 3 tahun lewat YouTube. Saudara, komunitas saya semakin banyak. Oh, haleluya. Ini terjadi saudara-saudara. Dan mereka yang belum mendengar jadi mendengar apa? Tentang berita Injil, tentang keselamatan, tentang soteria, tentang pelayanan Tuhan yang begitu ajaib, luar biasa, banyak mujizat, banyak keajaiban, tentang penderitaan, penyaliban Tuhan, kematian Tuhan, dan Tuhan bangkit kembali, naik surga, dan Roh Kudus dicurahkan. Saudara-saudara, minyak salah satu simbol daripada Roh Tuhan, Roh Allah, Roh Kudus. Ini sudah dikuduskan saudara. Kalau minyakmu belum dikuduskan, sekarang saya mau kuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak menjadi kudus dan Roh Kudus bekerja. Kalau sekarang ini saudara-saudara ada yang masih ikut-ikutan apa yang sudah saya sampaikan, mulai tinggalkan itu. Kembali kepada Allah yang berdaulat, Allah yang memiliki segala-galanya, sumber segala-galanya, sumber kehidupan kita. Kita milik Dia. Jangan ikut-ikutan yang tidak-tidak. Dunia sudah dipenuhi dengan apa yang saya sampaikan tadi saudara. Mari saudara-saudara, kita gunakan apa kebutuhan saudara. Mungkin saudara merasa sudah tidak berdaya, tapi ada Tuhan yang hidup. Saya percaya, kalau saudara tetap tekun percaya, setia kepada Dia, Tuhan akan membuka jalan yang ajaib, baik di dalam rumah tanggamu, baik di dalam kesehatanmu, baik di dalam keuanganmu, pekerjaanmu, apapun itu, baik ekspor, import. Saya beritahu, mari pakai ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapkan dulu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapanmu Roh Kudus. Urapanmu Roh Kudus.
penuhkan hamba. Aku akan alirkan kepada mereka yang sudah juga mengurapi dirinya. Urapi itu, urapkan itu, supaya Roh Kudus mengurapimu pada akhir-akhir ini. Diurapi, jangan ikuti-ikutan dengan dunia ini, dengan segala kekejian yang ada. Ya sudah saya sampaikan diantaranya itu. Mari Roh Kudus bekerjalah. Mungkin Nadat sekarang yang lain, sekarang biar dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Total lepas. Baik yang mulai menyai roh pesugihan, roh kekayaan yang tidak wajar itu, tidak baik. Baik yang jangan ikut main tenung, ramal-ramalan, nyihir, menelah, main mantra-mantra. Dan demikian juga yang sudah main dengan kuasa-kuasa gelap lewat jelangkung dan lain sebagainya. Dengan semacam itu, mari dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lepas semua itu daripadamu. Yang ingin dilepaskan, lepas dari segala hal yang tidak baik. Dari hal masalah yang sudah saya sampaikan, itu adalah gelap, kuasa gelap, okultisme itu. Mari, kalau engkau rumah tanggamu dalam kondisi yang tidak baik, biar roh Tuhan yang bekerja lewat urapannya ini akan engkau membuat engkau jadi baik. Yang terpecah akan menjadi satu kembali. Haleluya, dia berkuasa, dia berdaulat. Dia adalah Yehova Shalom. Kalau ada yang kesehatan terganggu, tidak kunjung selesai, yang koma, di ICU di rumah, yang sakit di luar negeri sekalipun, Semarang di luar pulau, di mana saja, ini mendengar. Dengan nama Tuhan Yesus Kristus, urapannya itu bekerja atasmu. Engkau akan dipulihkan. Yehova Rafa, Allah menyembuhkan engkau. Terima itu. Terima. Kau menjadi sehat. Sehat. Jasmani, rohani, jiwa sehat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau jadi kuat imanmu. Teruji benar, sehat imanmu. Haleluya, puji Tuhan. Gloria. Kalau ada sekarang ini yang keuangannya tidak baik, sulit sukar, pekerjaan macet, segala macam hal, dan tak tahu apa yang sekarang sedang macet. Kerjaanmu apa? Engkau bekerja apa? Ikut orang, bekerja sendiri, ekspor impor, bekerja sendiri, lokal. Macam-macam, saya tidak bisa menyebutkan, pekerjaan banyak, tapi ingat, dia Yehova Jireh, dia mencukupkan semuanya. Dan saya beritahu, rezeki daripada dia sekarang mengalir kepadamu, melawatmu, dan engkau diberi keajaiban yang luar biasa, dan keuanganmu baik. Kau diberi rezeki yang cukup bertambah-tambah. Haleluya, namanya dimuliakan, Yesus. Dia Tuhan, penyelamat kita, penebus kita, pembuat keajaiban, pembuat segala keajaiban, mukjizat untuk kita. Oh haleluya, yang setia, yang percaya. Jangan ikut-ikutan dunia. Ya sudah saya sampaikan, tapi tetap ikut mengiring Yesus sampai finish, sampai selesai. Haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus bekerjalah sekarang. Engkau yang mengerjakan apa-apa yang tidak dapat dikerjakannya, tapi engkau mengerjakan karena engkau sumber daripada segala-galanya. Bagi manusia mustahil, tapi bagimu tidak ada yang mustahil. Bagi manusia tidak mungkin, bagimu mungkin segala hal, karena engkau Tuhan Allah sendiri. Haleluya, puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terjadilah engkau dipulihkan, diberkati, dan tetap di dalam jalan firman Tuhan. Tidak ikut-ikutan dunia ini, tapi tetap jalan lurus. Engkau Tuhan, sumber segala-galanya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, soteria, soteria. Haleluya. Sampai berjumpa kembali saudara. Ya, dan Rebu yang akan datang. Tuhan memberkati. 3 tahun saya YouTube saudara. Ya, tapi banyak yang diberkati. Tidak dipungkiri. Karena mereka, saya tahu, karena ini dunia. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.